Kali ini kita berdoa untuk sakit kronis yang berkepanjangan yang sulit disembuhkan. Kita tidak sendiri di sini, kita bersama Santa Lidwina yang penderitanya luar biasa, Bapak Ibu ya. Salam sejahtera bagi kita semua dimanapun kita berada. Apa kabar Bapak Ibu? Mudah-mudahan menjumpai Bapak Ibu saat ini dalam keadaan sehat semuanya. Amin. Jadi kita cerita Santa Lidwina ini, jadi sebelumnya Lidwina itu pernah menderita sakit keras tapi sempat sembuh ya. Dan pada umur 15 tahun, ya ia sudah mulai masuk remaja. Santa Lidwina ini kelihatan sangat cantik, gadis yang cantik sekali, yang tentunya sangat dibanggakan oleh orang tuanya karena putrinya begitu cantik luar biasa. Ya, yang Bapak Ibu bayangkan gimana kalau putri Bapak Ibu cantik, pasti senang dan bahagia bukan? Ya, sama. Begitupun saya, kalau putri saya cantik yang diberikan Tuhan, saya juga bahagia, kita semua bahagia. Tapi Santa Lidwina ini ia merasa terganggu dengan kecantikan yang luar biasa. Ia sangat terganggu dengan kecantikannya sendiri. Aneh boleh dibilang ya. Cantik kok terganggu, bukannya senang, bukan disyukurin. Nah itu menurut pandangan Santa Lidwina ya, ketika ia masih berumur 15 tahun. Makanya ia berdoa kepada Tuhan. Santa Lidwina itu ia berdoa kepada Tuhan. Doanya begini. Ya Tuhan, kurangilah kecantikanku. Doa yang aneh ini. Ya Tuhan, kurangilah kecantikanku. Jadi Santa Lidwina itu ia tidak percaya diri dengan kecantikannya. Ia minta sama Tuhan agar dikurangin supaya kelihatan biasa-biasa sajalah ya. Jangan cantik, dia tidak mau cantik. Jadi ketika Lidwina bermain sepatu luncur dan secara tidak sengaja ia ditabrak oleh temannya dengan keras. Jadi Santa Lidwina itu terbanting-banting ya, dia terbanting-banting dan terguling-guling di atas es sehingga tulang rusuknya patah di saat itu ya. Langsung patah tulang rusuknya. Terus darah keluar dari mulut, dari hidung dan telinganya. Ia menderita penyakit sakit lumpuh. Ya, dan tidak bisa bergerak, ia sangat kesakitan. Jadi ia serasa ya tidak sanggup untuk menjalankan hidupnya. Jadi penyakit baru pun mulai bermunculan. Jadi di hidupnya, jadi dia merasa di dalam hidupnya itu sepertinya waduh, tidak sanggup lagi aku ini. Karena berbagai macam penyakit yang datang. Jadi kadang tubuhnya terasa sakit, terlebih bagian kepala ya. Seluruh bagian tubuhnya itu sakit. Jadi sakitnya bertambah hebat, kadang demam, kadang mual, dan rasa haus yang terus-menerus. Dehidrasi. Sangat menyiksa ya. Jadi ia menangis kesakitan, kondisi badan semakin hari semakin memburuk, bisul mulai tumbuh. Jadi bisul mulai tumbuh dan di seluruh tubuh, di wajah dan menutupi matanya. Bisulnya itu menutupi matanya hingga matanya tuh buta, dia tidak melihat apapun di sekitar kita. Ia hanya bisa mendengar. Jadi waduh Bapak Ibu sangat memang kesian kita lihat perjalanan hidup Santa Lidwina ya. Tidak pernah senang dia. Tapi terus ada datang penyakit silih berganti. Ia sampai bertanya pada Tuhan. Ia tanya pada Tuhan. Tuhan, apa yang Engkau inginkan? Ia bilang, Tuhan, apa yang Engkau inginkan? Tidak ada lagi yang bisa aku persembahkan padamu. Jadi tidak ada lagi
yang aku persembahkan padamu. Ia udah pasrah ya untuk Tuhan. Dokter tidak sanggup alias angkat tangan. Jadi dokter yang merawatnya memang tidak ada lagi obat untuk penyembuhan Santa Lidwina. Rumah sakit pun angkat tangan, tidak sanggup. Ia dihibur oleh seorang pastor saat itu ya, yaitu Pastor Yohanes. Jadi imam parokinya itu Pastor Yohanes yang sering datang menghibur dan berdoa untuk Santa Lidwina. Jadi selama 38 tahun ia menderita dan menerima karunia penglihatan dari Tuhan. Karena devosinya yang begitu kuat, ia juga kuat berpuasa. Jadi ia makan selama 38 tahun selama masa penderitaannya, yaitu menyambut tubuh Kristus. Ia menyantap tubuh Kristus. Ya. Selama 38 tahun. Ia rajin berdevosi. Jadi kuat imannya luar biasa. Ia juga kuat berpuasa. Makanya hanyalah Roh Kudus untuk bertahan hidupnya itu hanyalah bantuan dari Roh Kudus untuk bertahan hidupnya. Jadi Tuhan mewujudkan surga itu kepadanya dan api penyucian karena ia mengalami penderitaan seperti penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi ia mengalami penderitaan Tuhan selama 38 tahun. Dan setelah ia wafat, ia dikanonisasi oleh Paus Leo yang ke-13 sebagai pelindung orang sakit kronis yang berkepanjangan. Dan juga pelindung bagi peselancar es ya. Karena ia pun menderita dan tulangnya patah itu ketika main di atas es ya. Jadi itu sekedar informasi, kalian bisa dalami lagi sendiri di riwayat orang kudus Katolik atau di kisah orang kudus. Kalian boleh dalami di media sosial yang lainnya. Jadi untuk kali ini kita fokus untuk membantu teman-teman kita yang sakitnya seumur hidup atau sakit kronis ya, berbagai macam penyakit yang sulit disembuhkan. Semoga kita bersama Santa Lidwina berdoa kepada Tuhan dan bisa mendapatkan hasil, yaitu kita bisa sembuh sehingga kita bisa bahagia ya. Kita juga berusaha, jangan lupa saudara-saudariku, Bapak Ibuku, makan obat ya, konsultasi dengan dokter supaya obat yang kita minum itu sebelum kita minum kita berdoa dulu, kita bersama Santa Lidwina sehingga manjur ya. Jadi kalau untuk penyembuhan kembali kepada kita sejauh mana kita meyakini. Berapa kalikah kita harus doa? Apakah ada ukuran tertentu? Doa tidak perlu ditakar, tidak perlu diukur-ukur. Sepanjang masih ada penderitaan, sepanjang kita membutuhkan, kita masih hidup, teruslah kita berdoa ya. Walaupun kita sudah sembuh, kita tetap berdoa. Baik, tidak berlama-lama lagi, langsung saja like, subscribe, dan di sampingnya itu, sebelah kanannya itu ada gambar lonceng, kalian tekan, dan pilih yang paling bagian atas, jadi agar informasi dari saya itu ketika saya upload video baru, kalian bisa dapat video terbaru dari saya dan gratis ya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita siapkan diri untuk berdoa. Seperti biasa kita mengundang Tuhan Yesus agar hadir di tengah-tengah kita, agar kita bersama Santa Lidwina bisa menyampaikan isi hati keluh kesah kita supaya terkabulkan. Baik, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Ya Santa Lidwina, teladan kesetiaan dan ketabahan, dalam penderitaanmu yang hebat, Engkau terima berbagai jenis penyakit dari Tuhan. Engkau tetap memuji Tuhan dengan berdoa, berpuasa, dan menyantap Ekaristi Kudus untuk bertahan hidup. Pada saat ini, saudaraku, Bapak, Ibu yang sedang mengalami sakit kronis, terlebih sakit yang tidak bisa disembuhkan ini, dan juga yang sakit patah tulang, semoga dengan teladan ketabahan, teladan kesetiaan, dan teladan penghiburan, dan doa darimu, maka saudara saya yang saya doakan ini bisa memperoleh kesembuhan dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ajarilah kami agar menerima sakit ini dengan ikhlas dan penuh iman. Aku mohon dengan segala kerendahan hati, doakanlah seluruh bagian tubuhku, doakanlah seluruh bagian tubuh saudaraku yang sedang sakit ini, termasuk bagian kepala, bagian wajah, bagian mata, bagian telinga, bagian tenggorokan, bagian pencernaan, bagian tangan, bagian paha, bagian kaki, penyakit demam, penyakit mual, rasa haus berlebihan, bisul, buta, seperti yang engkau rasakan dan alami. Kirimkanlah orang-orang utusanmu untuk menghibur aku, untuk menghibur saudaraku yang saya doakan ini. Memohonkan doaku ini kepada Tuhan kita Yesus Kristus, agar kembali sembuh seperti sedia kala. Tuhan Yesus yang baik, ampunilah dosa kami, ampunilah dosa orang yang saya doakan ini, dan sembuhkanlah sakit dan penyakit, sembuhkanlah tulang yang patah, bila Engkau kehendaki. Dikau kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.